Selanjutnya pemirsa, pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mendatang semakin panas. PDIP menyatakan akan all out memenangkan calonnya untuk melawan Bobi Nasution. Sementara PKS saat ini juga belum menentukan akan bergabung ke koalisi manapun. PDI Perjuangan Sumatera Utara mengaku tidak gentar dan menyatakan akan all out untuk memenangkan calon yang direkomendasikan DPP PDI Perjuangan untuk pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mendatang. Sejauh ini nama Edi Rahmayadi, mantan Gubernur Sumatera Utara, dan Nixon Nababan, mantan Bupati Tapanuli Utara, masuk dalam radar pencalonan PDI Perjuangan untuk Pilkada Sumut 2024. Hingga saat ini, DPP PDI Perjuangan belum memutuskan siapa nama yang akan diusung oleh mereka untuk maju dalam Pilgub Sumut 2024. Namun, sejumlah upaya untuk memenangkan Pilgub Sumut 2024 terus dilakukan, salah satunya dengan membangun koalisi bersama PKS. Apa yang menjadi keputusan oleh DPP, tentu kami kader-kader di bawah ini all out, artinya tegak lurus. Kita berjuang sampai menang, ya. Kami tidak memikirkan kalah. Kalau sudah ditentukan siapa calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Memang kebetulan PDI Perjuangan tahun 2024 ini bisa berlayar sendiri, bisa mengusung sendiri calonnya. Karena kita dapat 21 kursi, kalah 1 kursi dengan Golkar. Jadi ya mudah-mudahan, kalau sekarang ini kan belum ada keputusan siapa yang diusung oleh PDI Perjuangan, siapa yang diusung oleh PKS. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution sejauh ini sudah diusung oleh 6 partai politik, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, dan yang terbaru PKB untuk maju. Sementara itu pemirsa, Partai Demokrat telah resmi mendukung pasangan petahana Hovifah Indar Parawangsa dan juga Emil Dardak. Kini pasangan Hovifah Emil telah mengantongi dukungan 7 partai. Surat rekomendasi Pilgub Jawa Timur dari Partai Demokrat diberikan kepada pasangan Hovifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Partai Demokrat optimis dua pasangan ini bisa kembali memenangkan Pilgub Jawa Timur. Pilihan kami untuk mengusung Ibu Hovifah dan Mas Emil adalah pilihan yang terbaik. 5 tahun lalu dan hari ini tentu kami semakin yakin bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Hovifah dan Mas Emil, Jawa Timur bisa semakin melesat lagi ke depan. Apa yang sudah dicapai hari ini luar biasa, tapi kami yakin dengan 5 tahun lagi bisa semakin maju dan sukses. Hovifah pun mengaku siap untuk kembali maju dalam Pilkada 2024. Pasangan ini juga menyatakan akan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Timur. Saya dan Mas Emil mengikhtiarkan sedapat mungkin Jawa Timur bisa menjadi referensi rekonsiliasi nasional. Oleh karena itu komunikasi dengan berbagai elemen yang lain tetap kami laksanakan. Saat ini Hovifah telah mengantongi dukungan dari 7 partai. Terima kasih Anda masih dikawal Pilkada pemirsa. Jelang Pilkada 2024, sejumlah partai politik terus bergerak bentuk koalisi. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi DPP Partai Golkar untuk membahas terkait Pilkada. Golkar pun siap untuk mengusung Kaisang bila maju di Pilkada Jakarta. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Kamis sore menyambangi DPP Partai Golkar DKI Jakarta Barat. Pertemuan ini membahas sejumlah hal terkait Pilkada 2024. Erlangga Hartanto bahkan telah menyiapkan sosok pengusaha Yusuf Hamka untuk mendampingi Kaisang jika Kaisang bersedia maju di Pilkada Jakarta. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar
yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan Koalisi Indonesia Maju. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep tidak menutup kemungkinan maju di Pilkada Jakarta. Ia hanya menegaskan PSI dan Golkar akan berseberangan, khusus untuk Pilkada Banten. Waktu sebenarnya masih 49 hari lagi, dan kalau kita lihat di survei emang Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi, tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan. Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru, Pak, di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Baik. Saya tinggi. Usai sowan ke Partai Golkar, rencananya Kaisang akan menemui Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI Perjuangan. Pemirsa, peta politik di Pilgub Jakarta semakin terlihat. Sejumlah tokoh pun diprediksi akan ikut dalam persaingan memperebutkan kursi Jakarta 1. Dan berikut adalah sosok kuat yang diprediksi akan maju dalam Pilkada Jakarta. Ya, pemirsa, yang pertama adalah sosok Anies Baswedan. Anies Baswedan ini beliau adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014 hingga 2016. Di mana Anies Baswedan sendiri ini diusung oleh Partai PKS dan juga didukung oleh PSI dan Nasdem. Selanjutnya, pemirsa, adalah sosok yang digadang-gadang sebagai bacawagup untuk maju dengan Anies Baswedan. Ada Sohibul Iman yang merupakan Presiden PKS periode 2015 hingga 2020 dan juga anggota DPR RI sejak tahun 2009. Di mana sama seperti Anies, ia diusung oleh Partai PKS dan juga nanti didukung oleh PSI dan juga Nasdem. Ini terbuka mendukung Sohibul Iman. Selanjutnya, ini adalah sosok Kaisang Pangarep yang juga namanya muncul untuk mewakili Anies Baswedan. Kaisang Pangarep diketahui sebagai Ketua Umum PSI periode 2023 hingga 2028, merupakan seorang pengusaha dan juga lulusan dari Singapore University of Social Science. Di mana Kaisang Pangarep sendiri ini adalah partai yang mendukung atau terbuka untuk mendukung ini adalah PSI dan juga PKB. Sedangkan Golkar ini justru mengajukan Kaisang Pangarep untuk maju dengan sosok Jusuf Hamka. Sementara itu untuk pesaing Anies Baswedan, nama Ridwan Kamil sering digadang-gadang. Ridwan Kamil adalah Gubernur Jawa Barat seperti kita ketahui tahun 2018 hingga 2023. Dan juga beliau adalah Wali Kota Bandung periode 2013 hingga 2018. Sementara itu Ridwan Kamil ini sendiri didukung oleh sejumlah partai seperti Gerindra dan sejumlah partai di Koalisi Indonesia Maju, pemirsa. Dan sedangkan untuk Golkar ini masih menunggu hasil survei dan juga hasil pertemuan untuk menentukan terkait dengan posisi Ridwan Kamil apakah akan maju di Pilkada Jakarta atau mungkin di Jawa Barat. Sedangkan berikut adalah elektabilitas kandidat potensial berdasarkan survei. Ini ada nama Anies Baswedan unggul di 18,5% pemirsa. Sedangkan nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini unggul di 14% juga. Sedangkan di urutan ketiga dari Ridwan Kamil dengan poin 12,5%. Bakal calon wali kota Ambon, Janco Weno, mendapatkan rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju sebagai bakal calon wali kota Ambon, Provinsi Maluku. Janco akan membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat kota Ambon. Rekomendasi dukungan juga diberikan kepada bakal calon Bupati Tapanuli Utara, Jonius TP Huta Barat, yang akan membawa Tapanuli Utara maju dalam bidang pertanian. Karena itu kota Ambon saya kira dari
laporan BPS, itu kemiskinan cenderung bertambah. Saya kira kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi wali kota Ambon, saya kira fokus saya yang paling pertama itu di situ. Di samping juga masalah-masalah yang klasik di kota, yaitu sampah, terus banjir, macet. Kami ke depan akan membangun pertanian berbasis teknologi. Bagaimana masyarakat petani masih kekurangan pupuk, maka ke depan kami akan membangun pabrik pupuk organik yang kami buatkan dan secara teknologi modern mungkin. Hingga saat ini, Partai Perindo sudah memberikan rekomendasi kepada 45 calon kepala daerah untuk maju dalam Pilkada 2024. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kepala-kepala daerah ini bisa berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi apa yang kita perjuangkan, yaitu kesejahteraan masyarakat dan persatuan Indonesia. Jadi kami memang sudah mencicil dan minggu depan atau 2 minggu dari sekarang akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Untuk puluhan calon kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia kita akan berikan rekomendasi. Partai Perindo berkomitmen membangun daerah lewat kader berkualitas untuk kesejahteraan daerah masing-masing. Dari Jakarta, Aulina Iyasha Dederudi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pendaftaran Pilkada 2024, sejumlah partai ini mendukung atau menunjukkan deklarasi dukungan terhadap Pilkada untuk sejumlah tokoh yang menyatakan kesiapan untuk maju dalam kontestasi politik. Dukungan relawan dan warga ini terus dikumpulkan demi meningkatkan elektabilitas mereka. Dan informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Aulia Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Di Sulawesi Tengah, ribuan relawan berkumpul untuk memberikan dukungannya kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Renila Majido. Pasangan yang mengusung tagline berani bersama Anwar Reni siap maju dalam Pilkada Sulawesi Tengah. Dalam orasinya, pasangan Anwar dan Reni siap membawa Sulteng menjadi lebih baik. Kedua pasangan ini telah mengantongi dukungan dari sejumlah partai, di antaranya PKS, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang. Dari Jombang, Jawa Timur, Sugiat, penjabat Bupati Jombang, memastikan dirinya siap dan berkeinginan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Kota Santri November mendatang. Dirinya mengaku telah berusaha memperbaiki dan menata Jombang, namun karena masa kerja penjabat Bupati sangat terbatas, ia membutuhkan waktu lebih panjang untuk menuntaskan programnya tersebut. Selain itu, sebagai orang asli Jombang, Sugiat juga merasa dirinya memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk ikut serta di Pilkada. Masih dari Jawa Timur, di Madiun, Partai Gerindra resmi memberikan rekomendasi untuk pasangan Maidi dan Bagus Panuntun sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Madiun pada Pilkada 2024. Maidi merupakan wali kota Madiun periode 2019-2024 yang sebelumnya berpasangan dengan Indah Raya sebagai wakil wali kota. Pemberian rekomendasi kepada Maidi dan Bagus Panuntun diserahkan langsung di Hotel Merdeka Madiun, Jawa Timur, Rabu 3 Juli 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.